Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid kita ini dan juga niat thalabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat An-Nur ayat ketiga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang artinya laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Di dalam kitab Al-Um bab nikah, Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, muncul beberapa pendapat berkaitan pentafsiran ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan beberapa pelacur yang berparas cantik dan tidak menjaga kehormatan mereka. Meski demikian, ada laki-laki muslim yang ingin menikahi mereka. Kemudian turunlah ayat tersebut yang mengharamkan untuk menikahi mereka, kecuali bagi orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai golongan mereka atau benar-benar sebagai orang musyrik. Pembahasan kita kali ini adalah dalam surat An-Nur ayat ketiga, yakni Allah menegaskan laki-laki pezina dia tidaklah menikahi kecuali dengan perempuan pezina pula atau orang musyrik, dan seorang perempuan pezina dia juga tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Untuk orang mukmin ini diharamkan. Terkait dengan asbabun nuzul ayat ini, dalam beberapa kitab tafsir disebutkan dulu ada beberapa perempuan nakal di Madinah. Mereka seringkali membayar laki-laki untuk memenuhi syahwat mereka. Salah satunya sebut saja Ummu Mahzul kalau dalam beberapa riwayat, Ummu Mahzul. Dia biasa ada laki-laki yang tampan, laki-laki yang menarik, maka dia siap membayar berapapun selama mau tidur dengan dia. Di sisi lain, banyak sahabat-sahabat yang mereka hijrah. Mereka dari Mekah meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan relasinya, datang di Madinah. Akhirnya di Madinah nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sulit,
Ada seorang sahabat minta izin kepada Nabi, Nabi, saya ingin menikahi Ummu Mahzul itu. Karena Ummu Mahzul siap, kalau dia mau, selama siap memenuhi nafsunya, maka laki-laki itu akan ditanggung nafkahnya. Sedangkan di sisi lain banyak sahabat yang butuh nafkah. Akhirnya dia memberanikan diri meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi Ummu Mahzul. Cuma ketika dia meminta izin ini, Allah kemudian menurunkan ayat, pezina tidaklah menikah kecuali dengan pezina pula. Seorang sahabat tidak layak untuk mendapatkan seorang istri pezina. Makanya kalau di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, dan di dalam tafsir yang lain, orang kalau menikah itu hendaknya mencari yang sepadan. Seorang sahabat Nabi sebagai orang muslim generasi terbaik kok menikahi seorang pezina, ini tidak diperkenankan. Pun ketika seorang muslimah yang baik, seorang muslimah yang menjaga dirinya dan taat kepada Allah, jangan sampai dia dinikahi oleh laki-laki brengsek, laki-laki pezina. Hendaknya mencari yang sepadan. Bahkan ini bisa menjadi sebuah munasabah. Artinya yang namanya suami istri itu biasanya memang sama. Kalau istrinya itu katakanlah suka melakukan maksiat, sebelum memarahi istri, suami hendaknya evaluasi diri dulu. Karena ini memang dicocokkan. Seorang laki-laki yang dia taat ibadah kepada Allah, maka dia juga akan ditunjukkan istri yang juga taat beribadah kepada Allah. Pun sebaliknya, kalau seorang suami yang dia suka berzina, ini ya naudzubillahi min dzalik, istrinya pun akan sama. Makanya ayat ini selain dalam asbabun nuzul itu juga hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Cuma kalau dari sisi hukum ini bagaimana? Katakanlah ketika ada laki-laki yang dia tidak mau berzina, tapi dia menikahi seorang perempuan yang berzina. Ini bagaimana? Kalau secara hukum itu ayat ini dinasakh. Selama perempuan itu dia tidak memiliki suami, ya berarti dia boleh dinikahi selama dalam menikahnya itu syarat dan rukun terpenuhi. Cuma berbeda dengan itu kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, tidak diperkenankan. Wa min hahuna dhahaba al Imam Ahmad bin Hambal ila annahu la yasihu al aqdu minar rajuli al afifi alal mar'ati al baghi madamat kadzalika hatta tustataba. Seorang laki-laki yang baik dia tidak sah menikahi seorang perempuan pezina sebelum perempuan itu bertaubat. Pun sebaliknya, seorang perempuan yang baik dan taat kepada Allah tidak sah dan tidak boleh menikahi seorang laki-laki yang berzina sebelum dia bertaubat. Oleh sebab itu ini hendaknya menjadi satu pelajaran bagi yang belum menikah, atau mungkin yang ingin memiliki seorang mantu, memiliki anak yang akan dinikahkan, atau bahkan yang ingin menikah lagi. Itu hendaknya evaluasi diri sebelum mencari jodoh atau istri yang baik. Hendaknya memantaskan diri dulu untuk menjadi baik, karena kecocokan suami istri itu memang terjadi. Seorang laki-laki pezina dia tidaklah menikahi kecuali
perempuan yang pezina pula, pun sebaliknya. Maka bila ingin mencari pasangan yang baik, sebelum memberikan kriteria-kriteria yang tinggi, kita hendaknya memantaskan diri terlebih dahulu. Dan dalam ayat ini ditegaskan, kalau terjadi seperti itu, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, tidak diperkenankan seorang mukmin menikahi laki-laki yang berzina ataupun perempuan yang berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita, keluarga kita semuanya oleh Allah dijaga dari zina, keturunan kita dijauhkan dari zina semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.